مرحبا أهلا نوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahullah, Zikru syai'in min akhbari Nuh nafsihi alaihi salam. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir melanjutkan pembahasan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Beliau membuat narasi khusus tentang bab Zikru syai'in min akhbar Nuh alaihi salam, menyebutkan beberapa riwayat tentang Nabi Nuh alaihi salam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana 'abdan syakura. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah abda, seorang hamba, syakura, yang sering bersyukur. Bedanya dengan syakir dengan syakur itu beda. Syakirun artinya orang yang bersyukur. Kalau syakurun orang yang banyak bersyukur. Di dalam ilmu nahu namanya sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah. Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Nuh alaihi salam seorang hamba yang soleh. Kalau jika Allah telah menyebut seorang hamba, itu pangkat tertinggi. Jadi Allah mengakui Nabi Nuh sebagai hambanya. Sama Allah mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Abu Daqqaq mengatakan, laisa syai'un asyraf minal ubudiyah. Tidak ada titel, tidak ada pujian yang Allah berikan yang paling tinggi seperti Allah mengakui seseorang sebagai hambanya. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis, ana abd, saya adalah seorang hamba, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hamba di sini hambanya Allah, bukan hambanya manusia, bukan hambanya uang, bukan hambanya perut. Di zaman kita sekarang ini kan banyak hamba-hamba lainnya. Ada abdu syahwat, hamba syahwat. Jadi hamba syahwat ini apapun yang diperintahkan oleh syahwat dia ikutin. Itu namanya abdu syahwat, hamba syahwat.
Ada juga abdud dinar, hambanya harta. Jadi dia diperbudak oleh hartanya. Dia sudah tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram. Ada juga abdul batn, hamba perut. Jadi hidupnya hanya berpikir makan dan makan dan makan. Hari ini makan apa, minum apa, ya, makan di mana, makan. Jadi pikirannya dalam hidup hanya makan. Berbeda dengan Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, Allah sebutkan itu khusus kepada para nabi. Para nabi disebut dengan abdun, hamba, yakni hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita mengakui sebagai hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tentu. Tapi jika Allah sudah nyatakan Nabi Muhammad adalah hambanya, Nabi Nuh adalah hambanya, maka ini adalah satu kemuliaan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, khusus kepada para nabi. Makanya Al-Imam Abu Daqqaq mengatakan, laisa syai'un asyraf minal ubudiyah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari pangkat hamba. Dari pangkat hamba. Innahu kana 'abdan syakura. Allah sebutkan Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba syakura, yang sering bersyukur, senang bersyukur. Jadi syukur ini para ulama mengatakan ada 3 macam syukur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau kasih komentar di bawah ayat tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan anna syakura huwallazi ya'malu bi jami'i ta'ati qalbiyati wal qawliyati wal 'amaliyati. Fa inna syukra yakunu bihadza wa bihadza. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang yang bersyukur atau orang yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melakukan seluruh amal-amal ketaatan. Jadi syukur bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya dengan lisan yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, tidak cukup, belum dikatakan dia bersyukur. Sehingga dikatakan la in syakartum la azidannakum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti tambahkan kenikmatan itu kepada kalian. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau tidak bersyukur, kalian ingkar, maka kalian akan dapatkan azab yang pedih. Jadi syukur itu wajib. Wa qalilun min ibadi syakur. Di ayat yang lain Allah bilang hambaku yang pandai bersyukur sedikit. Allah yang nyatakan hambaku yang pandai bersyukur qalil, sedikit. Kenapa sedikit? Karena syukur itu tidak mudah. Bukan hanya dengan mengatakan saya bersyukur kepada Allah, tidak. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan syukur itu atau orang yang pandai bersyukur adalah ya'malu bi jami'i ta'at. Dia melakukan seluruh ketaatan. Qalbiyah, pertama ketaatan hati. Qalbiyah, ketaatan hati. Bagaimana cara syukur menggunakan hati? Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan Nabi Sulaiman di dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ini namanya syukur dengan hati. Dikatakan at-taqrirul bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Syukur itu diucapkan dengan lisan,
dibenarkan dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya syukur. Yang pertama, syukur hati. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni. Auzi'ni ay alhimni. Sebagaimana disebut di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, wahai penciptaku, ilhamkanlah kepadaku. Rabbi auzi'ni an ashkura, agar aku senantiasa bersyukur terhadap nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku. Di dalam beberapa kitab tafsir Al-Quran mengatakan, di sini Nabi Sulaiman bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi dalam hati juga Nabi Sulaiman mengakui seluruh nikmat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini ada dua. Ada seorang pakar hadis dunia bernama As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau ini menghafal seluruh kitab hadis. Kutubus Sittah beliau hafal. Al-Quran usia 6 tahun sudah hafal. Ya, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah di kepala. Dan hafalannya seperti surat Al-Fatihah. Beliau kalau mengajar tidak pernah bawa kitab. Jika ada seminar membahas tentang tafsir Al-Quran, yang beliau akan bahas tafsir seluruhnya. Jika ada seminar membahas tentang hadis, beliau bahas tentang hadis seluruhnya. Jika seminar tentang fikih, beliau bahas tentang fikih seluruhnya. Jadi seperti perpustakaan yang berjalan. Tidak pernah seumur hidup beliau mengajar bawa kitab, tidak pernah. Semuanya di kepala. Namanya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ghumari ini satu tempat di Maroko. Di Maroko. Al-Mutafanninu, beliau menguasai seluruh cabang-cabang ilmu agama. Al-Hafiz, hafalan hadisnya lebih dari 100.000. Al-Muhaddits, ahli hadis. Hadis riwayah, hadis diroyah. Beliau punya kitab judulnya Sabilu Taufik. Sabilu Taufik. Beliau mengatakan nikmat ada dua. Ada nikmatun madiyah, nikmat material, makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tinggal. Segala sesuatu kenikmatan yang kelihatan dengan mata namanya nikmatun madiyah. Ini wajib disyukuri dengan lisan, sehingga diajarkan oleh Nabi kalau makan baca doa, habis makan juga baca doa. Itu bentuk syukur dengan lisan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Itu doa sesudah makan. Diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini yang kasih makan kita Allah. Namanya nikmat madiyah. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, bernafas. Ini nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Ada yang kedua namanya nikmat ma'nawiyah. Nikmat makna. Nikmat makna. Sehat. Gak kelihatan. Taat. Yang membuat kita taat, mudahkan kita untuk taat kepada Allah. Solah. Jadi orang baik, orang soleh, Allah yang kasih. Ilim, punya ilmu agama, Allah yang kasih. Nah, ini dua nikmat yang wajib disyukuri. Dan cara mensyukurinya tiga. Dengan hati, dengan lisan, dengan amal. Ini Ibnu Katsir katakan. Jadi yang pertama itu dengan hati, qalbiyah.
Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai penciptaku Allah, anugerahkan kepadaku agar aku pandai bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan dengan nikmat tersebut aku beramal soleh agar bisa mendapatkan ridha-Mu. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini pengakuan nikmat Nabi Sulaiman menggunakan hati dan lisan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya dari Syekh Nawawi Al-Bantini meriwayatkan Nabi Daud alaihissalam pernah bingung tentang cara bersyukur, sehingga Nabi Daud alaihissalam berdoa, Ya Rabbi kaifa ashkuruk, wahai Allah penciptaku, bagaimana cara aku bersyukur padamu? Lianna syukra ni'matun minka alayya, karena rasa syukur itu juga adalah nikmat yang Kau berikan padaku. Jadi kita bersyukur itu kan Allah yang berikan kepada kita untuk bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa auhallahu ta'ala ila Daud al-an syakartani ya Daud, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku wahai Daud. Maknanya apa? Jika di dalam hati kita sudah punya keyakinan bahwa segala sesuatu kenikmatan yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita seluruhnya adalah pemberian Allah Subhanahu. Di saat itu kita sudah masuk wilayah orang yang bersyukur. Dengan catatan ditambah dengan dua tadi, dengan lisan dan dengan amal. Kemudian dikatakan wal gauliyah, tadi syukur dengan hati, sekarang syukur bil lisan, dengan lisan, yaitu dengan diungkapkan rasa syukur itu dengan membaca alhamdulillah, itu syukur bil lisan. Atau menggunakan lisan kepada hal-hal yang baik ketika berbicara, itu juga syukur. Sehingga dikatakan innallaha la yardha 'anil 'abd ay ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashrab syarbata fayahmadahu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat senang kepada seorang hamba jika dia makan makanan dia membaca alhamdulillah, atau dia minum minuman dia membaca alhamdulillah. Nabi katakan Allah senang dengan hamba seperti itu. Kenapa? Karena dia bersyukur menggunakan lisan. Jadi harus dibaca alhamdulillah wa syukurillah. Makan, habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Bahkan para ulama ketika mengucapkan alhamdulillah mereka tambah lagi alhamdulillah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Artinya saya bersyukur mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu dari Allah, maka saya bersyukur Allah izinkan saya mengucapkan alhamdulillah. Makanya alhamdulillah dua kali, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Berapa banyak orang yang lisannya sangat sulit mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Dan orang yang selalu bersyukur, Allah Ta'ala akan berikan tambahan nikmat tersebut. Dan juga orang yang tidak bersyukur, yang sedikit, maka Allah tidak kasih yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 291 Hijriah, dalam musnadnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir." Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Wa man lam yashkur an-nas
lam yashkur Allah. Dan orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Wa tahaddutsu bi ni'matillah syukrun. Mengucapkan dengan lisan nikmatnya Allah itu adalah satu bentuk syukur. Wa tarkuha kufrun. Dan meninggalkan itu adalah kufur. Makna kufur di sini bukan keluar dari agama, tapi kufur nikmah. Mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah syukur saking pentingnya, para ulama mengarang kitab khusus tentang syukur. Ada kitab berjudul At-Tahadduts bi Ni'mah. At-Tahadduts bi Ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari ayat Al-Qur'an, adapun nikmat Tuhanmu, penciptamu Allah, fahaddits, maka ucapkanlah, sebutkanlah, kata Allah Ta'ala. Jadi bukan diam, tapi disebutkan dengan minimal alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Al-Imam Suyuti punya kitab berjudul At-Tahadduts bi Ni'mah, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, membahas tentang bersyukur khusus. Kitab itu membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Punya kitab juga tentang syukur, judulnya Al-Minanul Kubra. Anugerah-anugerah yang besar. Ada juga kitab kumpulan hadis tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berjudul Al-Arba'una Al-Ghamariyah fi Syukri An-Ni'ami. 40 hadis yang membahas tentang syukur kepada Allah, karya As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghomari rahimahumullah. Karena saking pentingnya syukur, para ulama mengarang kitab-kitab khusus tentang membahas tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukurnya al-amaliyah. Syukur itu dilakukan dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan. Sehingga di dalam tafsir At-Tabari, ada kitab tafsir judulnya Jami'ul Bayan, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau meriwayatkan di ayat ketika Allah Ta'ala berfirman, wa'amalu ala Dauda syukra. Beramallah keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Allah sebutkan beramal. I'malu, beramallah. Jadi syukur itu dibuktikan dengan amal. Karena Allah sebutkan i'malu ala Dauda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Di dalam tafsir At-Tabari ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menukilkan pendapat ulama bernama Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, mengatakan as-salatu syukrun was-siyamu syukrun wa kullu khairi ma ta'maluhu lillahi subhanahu wa ta'ala syukrun. Salat yang kalian lakukan itu bentuk syukur kepada Allah. Puasa yang kalian lakukan itu juga bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatan baik kalian lakukan karena Allah, syukrun, itu bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Ka'ab, disebutkan oleh As-Sayyid Abdullah Al-Ghomari dalam kitabnya Sabilu Taufik, juga mengatakan, beliau mengatakan asyukur huwa taqwa wal amalu salih. Syukur itu adalah takwa dan amal soleh. Jadi kalau hanya mengucap itu mudah, tapi melakukan, mengimplementasikan rasa syukur itu dengan amal soleh dan ketakwaan itu tidak mudah. Tiga inilah jika kita lakukan,
kita masuk ke dalam wilayah syakura, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir, beliau menjelaskan zikru saumihi alaihi salam, menyebutkan tentang cara berpuasanya Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shoma Nuh ad-dahr illa yauma Idul Fitr wa yaumal Adha." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah dalam sunannya. Nabi bersabda, "Shoma Nuh." Nabi Nuh berpuasa ad-dahr, sepanjang tahun. Sepanjang tahun puasa, kecuali 2 hari yang beliau tidak puasa, yaitu yauma Idul Fitr, di hari raya Idul Fitri, wa yaumal Adha, dan di hari raya Idul Adha. Jadi para nabi sudah tahu ini hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Padahal syariatnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disebutkan dalam kitab sejarah itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi para nabi tahu karena Allah yang kasih wahyu. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari ini Idul Adha, hari ini ayyamut tasyrik. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ingatkanlah mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Hari besar Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya sepanjang tahun, namanya shaumud dahr. Puasa sepanjang tahun, tiap hari. Ya berbukanya sama, maghrib, bukan tidak makan, sama. Tapi dia setiap hari berpuasa. Itu puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau tidak berpuasa. Kemudian hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shoma Nuh dahr illa yaumul fitr wal adha wa shoma Daud nisfa dahri wa shoma Ibrahim thalathata ayyam min kulli syahr shoma dahr wa aftara dahr." Hadis riwayat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani ini punya kitab hadis judulnya Mu'jam. Ada 3 ma'ajimnya beliau, ada 3. Ada namanya Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Wasit, Mu'jamul Sogir. Mu'jam ini kitab hadis, susunannya adalah kumpulan hadis yang diriwayatkan sesuai urutan nama periwayat. Kalau namanya diawali alif, bukan alif, hamzah, karena alif tidak bisa dibaca, diawali hamzah, maka daftar isinya yang pertama adalah hamzah. Jadi mendapatkan indeks data-data hadis lewat periwayat dengan urutan nama mereka. Itu namanya kitab Mu'jam. Kitabul Hadis Al-Murattabu ala Tartibi Suyukh. Kitab Mu'jam adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan para guru. Itu namanya kitab hadis Mu'jam. Di antaranya yang menyusun adalah Imam Tabrani. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Ahmad. Lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah. Al-Imam Tabrani meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanad-sanadnya sampai kepada Nabi secara marfu, "Shoma Nuh dahr." Nabi Nuh puasa setahun penuh, kecuali tadi riwayat yang sama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa shoma Daud nisfa dahr. Adapun Nabi Daud puasanya juga setengah tahun. Riwayat yang lain, puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari berbuka. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari puasa, sehari berbuka, selang-seling. Namun di riwayat ini dikatakan Nabi Daud juga punya puasa setengah tahun. Wa shoma Ibrahim thalathata ayyam min kulli syahr. Dan puasa Nabi Ibrahim
3 hari setiap bulan. Ini juga dilakukan di dalam sunnah umat Nabi Muhammad SAW. Namanya puasa Ayyamul Bid, hari putih, Ayyamul Sud, hari hitam. Lebih ditekankan kepada Ayyamul Bid, hari putih. Itu 3 hari. Kullu syahrin, setiap bulan. Kemudian shoma dahra wa aftara dahra. Kemudian Nabi Ibrahim juga puasanya setahun puasa, setahun berbuka. Daharnya setahun puasa, penuh puasa. Tahun berikutnya tidak puasa 1 tahun. Tahun berikutnya lagi puasa. Itu puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebutkan zikru hajjihi alaihissalam. Ibnu Katsir menceritakan juga tentang hajinya para nabi. Jadi para nabi ini sebelum Nabi Muhammad sudah melaksanakan ibadah haji. Ini hadis disebutkan oleh Abi Ya'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berhaji, yang menceritakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan hajja Rasulullah melaksanakan haji. Falamma ata wadi Asafan, tatkala Nabi tiba di satu lembah yang dekat kota Makkah, wilayah tersebut bernama Asafan. Qala ya Abi Bakrin, ayyu wadin hadha? Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, wahai Abi Bakar, ini lembah apa? Kata Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, hadza wadi Asafan, ini lembah Asafan. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, laqad marra bihadzal wadi Nuh wa Hud wa Ibrahim ala bakarati lahum humur khatmuhum al-lifu uzuruhum al-iba'u wa ardiyatuhum nimaru yahujjunal baital atiq. Nabi katakan lembah ini dulu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, mereka punya jalur melaksanakan haji lewat tempat ini, kata Nabi. Nabi bisa tahu sallallahu alaihi wasallam. Naik unta merah. Kemudian mereka punya tali pengendali daripada unta tersebut terbuat dari lif, serabut. Uzuruhum iba, pakaian-pakaian mereka itu jubah. Wa ardiyatuhum nimar, rida, ini rida. Rida mereka itu ada totolnya seperti corak-corak macan. Karena nimar ini diambil dari kata macan tutul. Mereka punya rida itu dia seperti bercorak seperti kulit macan. Para nabi berrida. Para nabi memakai rida, ini namanya rida. Yahujjuna baital atiq, mereka semuanya melaksanakan ibadah haji al-baital atiq di Ka'bah. Baital atiq nama lain dari Ka'bah, artinya rumah klasik. Awal masjid wudiya linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awal masjid yang dibangun di dunia ini adalah yang di Makkah Mukarramah. Luar biasa. Al-Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan tentang syukur di bab awal. Tadi di bab awal tentang syukur. Kemudian disusul dengan puasa haji. Ini isyarat dari Ibnu Katsir bahwa para nabi pun mereka bersyukur harus dengan ibadah. Sehingga diceritakan tentang puasa, tentang haji ini sebagai contoh ilustrasi cara bersyukur yang dibuktikan dengan amal, bukan dengan lisan saja. Itu juga pernyataan Al-Imam Qurtubi. Di kalangan para ulama mutasawwifun, para ulama ahli tasawuf, mereka menambahkan juga harus kita bersyukur dengan akal kita. Syukur dengan akal. Bagaimana cara syukur dengan akal? Jika Allah Ta'ala sudah ciptakan kita dengan akal yang sehat,
Maka akal itu harus digunakan dalam kebaikan, di antaranya menuntut ilmu. Seperti kita hadir di majelis taklim ini bentuk syukur terhadap akal kita. Karena agama Islam ini berdiri di atas ilmu. Sehingga Nabi katakan harus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang wajib 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu kalam, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. 3 ilmu inilah yang wajib kita pelajari. Nah, cara mendapatkan ilmu, Al-Imam Asy-Sya'bi beliau mengatakan yang pertama adalah binafyil i'timadi. Kalau sedang menuntut ilmu, tinggalkan mengandalkan diri, tapi serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wasiru fil bilad. Kalau mau dapat ilmu, pergi keluar, cari guru, belajar dimanapun. Selama ajarannya benar, cari, tuntut. Sehingga Nabi isyaratkan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke Cina. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, disuruh tuntut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Sya'bi juga mengatakan, Al-Imam Sya'bi mengatakan, disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, "Lau anna rajulan safar min aqsa Syam ila aqsal Yaman liyasma'a kalimata hikmatin ma ra'aitu safarahu dha." Seandainya ada seseorang, dia berangkat untuk menuntut ilmu, mulai dari dia berasal dari ujung negeri Syam, dia pergi ke ujung Yaman, itu perjalanan 1 bulan lebih, hanya untuk mendengarkan satu ilmu saja, satu nasihat hikmah saja, maka saya melihat perjalanannya itu tidak sia-sia. Al-Imam Al-Isfaraini mengatakan, "Lau anna rajulan safar ila Sin hatta yahsula kitab tafsir Ibni Jarir lam yakun kathira." Seandainya kalian pergi ke negeri Cina, zaman dulu mereka menganggap Cina itu paling jauh dari Arab. Orang-orang terdahulu menganggap Cina itu paling jauh jika jaraknya dimulai dari Jazirah Arab. Kata Al-Imam Al-Isfaraini mengatakan, seandainya kalian pergi ke Cina, ke tempat yang paling jauh, hanya untuk mendapatkan kitab tafsir Ibnu Jarir, maka itu tetap murah harganya, tidak sebanding dengan harga kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, Allah suruh pergi cari guru. Gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, bahwa gurunya Nabi Musa yang Allah perintahkan untuk pergi berangkat mencarinya adalah Nabi Khidir. Wa isqala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdi hukaba, kata Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun, saya akan terus keluar pergi, berangkat, tidak akan berhenti sampai ketemu dengan guru yang berhenti di antara 2 lautan, atau saya akan berjalan terus berabad-abad asalkan saya bisa menemukan guru. Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubat,
man lam yakun ya'lamu dza falyas'al, man lam yajid mualliman falyarhal. Jika kita tidak tahu dalam satu masalah agama, tanya kepada yang tahu. Dan jika tidak mendapati guru, berangkat cari guru. Falyarhal, berangkatlah untuk mencari guru. Ibnu Khaldun juga mengatakan dalam kitabnya Muqaddimah, yang lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah. Beliau mengatakan ar-rihla fi talabil ilmi wal liqa'u masyikhati ziyadatu kamalin fi ta'allumi. Berangkat keluar tempat tinggal kita, tinggalkan tempat tinggal kita, kita keluar belajar. Nanti kalau sudah kuasai bisa pulang. Keluar belajar dan bertemu dengan para guru, itu menambah kesempurnaan belajar. Kata Ibnu Khaldun rahimahumullah. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, dengan kita berangkat hijrah menuntut ilmu, kita akan dapatkan ilmu. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab beliau Diwan Al-Imam Syafi'i, tagarrab anil autan fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Berangkatlah kalian untuk mencari kemuliaan, karena di dalam hijrah, berangkat, rihla, itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafarruju hammin, menghilangkan kesumpekan, sedih dalam hati dihilangkan dengan kita safar. Yang kedua, iktisabu ma'isatin, bisa mendapatkan pekerjaan atau rizki. Yang ketiga, ilmun, bisa mendapatkan ilmu. Yang keempat, adabun, mendapatkan adab. Yang kelima, suhbatu mazid, mendapatkan sahabat yang baik dengan kita safar. Ini yang pertama. Jadi yang pertama untuk mendapatkan ilmu, kata Imam Sya'bi, adalah mengenalkan diri sendiri. Yang kedua, sir fil bilad, berangkat keluar kampung halaman. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, bertebaranlah kalian di bumi dan carilah karunia Allah. Kemudian yang ketiga, sobrun ka sobril himar. Jika kita ingin menuntut ilmu, dan ini bisa dipakai juga dalam konsep bisnis. Orang kalau mau berbisnis pakai 4 konsep ini juga bisa. Mau lakukan segala sesuatu yang baik, kita gunakan 4 kunci yang diajarkan oleh Imam Sya'bi, maka insya Allah itu akan tercapai. Yang ketiga, sabar. Kasobril himar, sabarnya sama seperti sabarnya keledai. Keledai ini hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran 5 kali. Pertama Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, wanzur ila himarik, lihatlah kepada keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami akan jadikan keledaimu bukti tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ini keledainya Nabi Uzair alaihissalam. Juga Allah sebutkan di surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat atau orang yang membawa kitab suci, kemudian dia tidak mengamalkan isi kitab tersebut, maka dia bagaikan himar, keledai. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mudaththir, ka'annahum humur, seakan-akan mereka seperti keledai orang-orang kafir. Ayat berikutnya juga Allah sebutkan di surat An-Nahl, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wazinatan. Kuda, bigol. Kalau bigol ini kawin silang antara kuda dan himar. Kuda dan himar dikawin silang, lahirlah anaknya namanya bigol. Wal hamir, hamir keledai, himar. Allah ciptakan untuk kalian menggunakan sebagai transportasi. Wazinatan, juga sebagai perhiasan. Kemudian di surat Luqman juga Allah sebutkan kata himar, waqsid fi masyik waqdud min sauti inna angkaral aswat la sautul hamir.
Kalau berjalan, perbaguslah cara berjalan. Sederhanakan cara berjalan. Kalau berbicara, pelankan suara, jangan terlalu keras. Karena seburuk-buruknya suara adalah suara keledai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan 5 kali dalam Al-Qur'an. Nah, Imam Sya'bi mengambil filosofi kalau mau sukses sabar seperti keledai. Keledai itu sabar. Dia itu kalau dikasih muatan lebih berat dari badannya, dia terima. Walaupun dia merasakan begitu berat, tetap dia akan berjalan. Walaupun berjalannya tidak secepat kuda, dia berjalan melangkah. Tidak pernah loncat. Kalau kita letakkan kayu di depan, dia tidak loncat. Pelan dia. Pelan tapi pasti. Dia sabar, tidak protes. Kalau kuda berbeda, walaupun kuda berlari kencang, tapi jika kita kasih muatan lebih besar, muatannya berat, dia akan berontak. Tidak mau dia. Tapi kalau himar, dia diam, dia sabar. Jalan dia. Nuntut ilmu begitu, sabar, nggak boleh instan. Mau sukses juga untuk duniawi juga begitu, butuh proses. Kita hanya melihat ketika orang sudah jadi, tapi jarang melihat prosesnya. Harusnya orang berakal dia tanya, prosesnya bagaimana ini? Bukan, bagaimana sekarang jadi begini? Prosesnya bagaimana sehingga bisa jadi seperti ini? Prosesnya bagaimana sehingga bisa jadi seperti itu? Sabar seperti himar. Dan himar ini punya keistimewaan. Di antaranya himar ini tunggangannya para nabi. Nabi Muhammad SAW punya tunggangan himar dua ekor. Punya namanya Ya'afur sama Ufair. Itu tunggangannya Nabi himar. Waktu Nabi meninggal mereka jadi gila. Nabi meninggal, ini himar jadi gila, masuk ke dalam sumur, mati. Punya bigol juga namanya Duldul. Bigolnya Nabi namanya Duldul, hadiah dari Raja Muqawqis di Mesir. Nabi kasih nama. Berarti sunnah kalau punya hewan peliharaan kasih nama. Tapi jangan kasih nama Abdurrahman. Kasih nama yang lain. Kasih nama bisa. Karena Nabi punya hewan punya nama. Onta juga punya nama Qaswa. Himar juga punya nama Ufair, Ya'fur. Bagol juga punya nama Duldul. Nabi Uzair dalam Al-Quran juga kendaraannya himar. Kenapa selalu disebutkan orang bodoh? Jangan bodoh kayak himar. Orang sering marah. Karena himar ini memang di satu sisi sebenarnya himar ini tidak bodoh. Dan sebenarnya himar ini tidak malas. Biasa dinisbatkan kepada himar hewan yang malas karena jalannya pelan. Tidak. Dia hanya kelihatan malas. Karena tetap dia kerja. Barang yang kita suruh dia bawa, tetap dia bawa walaupun lama. Memang karena fitrahnya begitu, jalannya lambat. Kalau kita pernah lihat langsung di Jazirah Arab, bagaimana itu himar? Mungkin kalau kita pakai kendaraan ini dari sini mau ke Gamalama itu bisa berjam-jam. Jalannya pelan. Tapi dia punya kelebihan. Tadi sabar. Itu yang harus kita ambil. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan kalau kalian mendengar suara ayam, minta kepada Allah anugerah. Karena ayam melihat malaikat. Jika kalian mendengar suara himar, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena dia melihat syaitan. Ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda demikian. Ternyata secara iptek, ilmu pengetahuan, ini hadis ini sudah terbukti. Ayam itu punya mata. Dalam ilmu zoologi, ilmu tentang hewan, ayam punya mata ini dia seperti inframerah. Bukan inframerah, ultraviolet namanya. Jadi tajam dia. Dan dia kalau cahaya itu bisa menangkap dengan matanya. Ayam. Nabi katakan ayam melihat malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Himar tidak bisa melihat malaikat. Karena himar punya mata itu sudah diteliti, dia
merah, inframerah. Nah, inframerah ini hanya bisa melihat satu muatan yang bukan bersifat cahaya tapi bersifat api. Jin diciptakan dari apa? Dari api. Itu sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Nabi sudah menyatakan 1000 tahun lalu, kalau kalian mendengar ayam bersuara, doa kepada Allah, minta rahmatnya Allah, minta anugerah Allah. Kenapa? Ayam itu melihat malaikat. Namun jika mendengar suara himar, minta pelindungan kepada Allah, karena himar melihat syaitan. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang himar. Jadi sudah 3 ya. Ini terakhir. Yang keempat adalah bukurun ka bukuril ghurab. Kalau mau dapat ilmu, kalau mau sukses dunia, mau sukses akhirat juga, mau sukses mendapatkan ilmu, mulailah belajar di waktu pagi sudah keluar. Jangan waktu pagi tidur. Beda kalau sudah proses itu sudah dilalui, kemudian dia tidur pagi, tidak masalah. Seperti guru-guru kami banyak tidur pagi. Habis subuh tidur. Ada yang bilang ini hadis mengatakan habis subuh tidak boleh tidur. Nanti itu kalau kalian. Mereka malam-malam begadang sholat. Sholat. Sehingga habis subuh tidak kuat tidur. Pahala. Kalau malamnya begadang foya-foya, habis subuh tidur, nah itu yang kena hadis tersebut. Jadi lihat kondisi. Ya, hadis itu tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual untuk dipahami. Nabi punya doa, hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Nabi berdoa, Allahumma bakir li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Jadi kalau waktu pagi kita sudah mulai aktivitas, maka kita dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi biasa melakukan sesuatu hari Rabu. Kalau memulai segala sesuatu, biasa Nabi lakukan di hari Rabu. Mau mulai berbisnis, mulai hari Rabu. Mau mulai usaha, mulai hari Rabu. Kenapa hari Rabu yang dipilih oleh Nabi? Karena cahaya Nabi diciptakan di hari Rabu. Kalau cahaya ini diciptakan hari Rabu, maka hari Rabu jadi berkah karena sebab penciptaan Nabi Muhammad SAW. Maka mulai pada hari Rabu. Dan juga Nabi katakan, kita ini harus pagi-pagi, ya Imam Sya'bi mengutip, pagi-pagi sudah keluar, sebagaimana burung gagak. Burung gagak itu kalau keluar sebelum subuh, sudah keluar burung gagak. Burung gagak ini namanya ghurab. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Di antara ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Faba'athallahu ghuraba yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Allah mengirim burung gagak menggali-gali tanah untuk memperlihatkan kepada anaknya Adam bagaimana cara menguburkan saudaranya. Pernah saya bahas tentang masalah tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqu tayra yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya yang lahir 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung yang pagi hari dia sudah terbang. Jadi mau dapat rizki itu mudah, startnya pagi hari. Lihat toko yang buka jam 8 dengan buka jam 12. Kira-kira yang untung mana? Yang 8. Jam 12 buka, tutup jam 4 sore. Ini yang toko satu jam 8 buka, tutupnya dekat maghrib. Mulainya pagi berkah. Ya, an-naum, yang tidur di waktu pagi yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Jika malamnya tidak digunakan di dalam
ketaatan. Tapi kalau dalamnya ketaatan, di waktu malam dia belajar, waktu malam dia tahajud, maka paginya yang dia tidur pahala. Kenapa? Dia terhindar dari maksiat. Tidur jika kita niatkan untuk menjaga diri kita dari maksiat, tidur kita pahala. Tidur yang kita niatkan untuk mengembalikan kekuatan agar bisa taat kepada Allah, tidur kita pahala. Tidur yang kita niatkan untuk menjaga diri kita daripada fitnah, tidur kita pahala. Jadi semua letaknya di tidur. Nah, ini 4 kunci yang dimana kita bisa mencapai ilmu tersebut atau kesuksesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah pergi ke negeri, sirul ilal bilad. Yang ketiga adalah sabar seperti sabarnya himar. Dan yang keempat itu adalah pagi hari sudah keluar seperti burung gagak. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'luki mamduna waj'alna min qaumin tuhibbuhum muhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.